Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online kita bersama saya Ibu Ria. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pembelajaran online kelas 2, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-1. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang tertera pada video, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan kalimat perintah yang rumpang yang terdapat pada video, siswa dapat melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. Yang ketiga, dengan diberikan contoh gambar imajinatif pada video, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya gambar imajinatif dengan tepat. Yang keempat, dengan diberikan contoh gambar imajinatif pada video, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan contoh gambar imajinatif pada video, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Yang keenam, dengan diberikan contoh gambar imajinatif pada video, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. Yang ketujuh, dengan diberikan contoh gambar imajinatif pada video, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. Yang kedelapan, dengan diberikan benda konkret yang terdapat pada video, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan dengan benar. Yang kesembilan, dengan diberikan benda konkret yang terdapat pada video, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan benar. Yang kesepuluh, dengan diberikan benda konkret yang terdapat pada video, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan benar. Perhatikan gambar yang terdapat pada layar ponsel kalian. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Berikut ditampilkan percakapan antara Udin dan Ibu Udin. Ibu Udin berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Ibu Udin menjawab, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Dari percakapan antara Udin dan Ibu Udin, Ibu Udin menanamkan sikap rukun kepada Udin. Ibu Udin ingin Udin rukun dengan teman-temannya. Nah, dari percakapan antara Udin dan ibunya, sebutkan
kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Kalau sudah, kalian perhatikan gambar yang tertera pada layar ponsel kalian. Di sini terdapat gambar suasana kelas. Terdapat anak-anak sedang belajar di dalam kelas didampingi oleh ibu guru. Pada gambar tersebut terdapat percakapan pendek, yaitu yang dilakukan oleh ibu guru. Ibu guru berkata, "Masuklah ke kelas dengan tertib." Bisa kalian lihat, pada kalimat yang diucapkan ibu guru dilengkapi dengan tanda seru. Ini menandakan ibu guru telah mengucapkan sebuah kalimat perintah. Kalian masih ingat bukan pada pembelajaran sebelumnya bahwa kalimat perintah memiliki ciri terdapat tanda seru pada akhir kalimat. Nah, sekarang tugasmu adalah lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Tulislah tugas ini pada buku kalian masing-masing ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada pada layar ponsel kalian. Di sini terdapat 3 alat menggambar. Yang pertama, itu ada kertas, pensil, penghapus, dan pensil warna. Apakah kalian tahu bagaimana hasilnya apabila kita mewarnai menggunakan pensil warna? Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Lalu, pada gambar yang kedua atau gambar yang berada di tengah, terdapat kertas dan spidol. Gambar yang diwarnai menggunakan dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Lalu, pada gambar yang ketiga atau gambar yang berada pada sebelah kanan adalah alat gambar yang terdiri dari kertas dan krayon. Apabila kita mewarnai menggunakan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Apabila kita akan memperhalus gambar yang diwarnai dengan krayon, dibutuhkan sebuah alat penghalus. Biasanya, pada krayon terdapat sebuah alat penghalus yang digunakan untuk menghaluskan warna pada gambar yang diwarnai menggunakan dengan krayon. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Pasangkan siswa dengan hasil gambar yang sesuai. Udin menggambar dengan menggunakan alat warna berupa pensil warna. Seperti yang sudah kita ketahui, hasil gambar yang menggunakan pensil warna, gambarnya akan tipis dan halus. Ya, betul sekali. Gambar yang diwarnai menggunakan pensil warna yaitu gambar yang ketiga. Kemudian, Edo menggambar menggunakan spidol. Gambar yang diwarnai menggunakan spidol hasilnya akan tebal dan halus. Betul sekali. Gambar yang diwarnai Edo yang menggunakan spidol adalah gambar yang nomor 2. Kemudian Siti menggambar menggunakan dengan krayon. Gambar yang diwarnai menggunakan krayon hasilnya akan tebal dan kasar. Jadi, sudah terlihat bukan mana gambar yang tebal dan kasar? Betul sekali. Gambar yang diwarnai dengan krayon yaitu gambar yang pertama. Tugas kalian yaitu tuliskan
perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Tadi kan sudah Ibu jelaskan perbedaannya. Sekarang kalian tuliskan perbedaannya pada buku tulis kalian masing-masing ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Perhatikan gambar kubus yang terdapat pada layar ponsel kalian. Terdapat 2 baris kumpulan kubus. Kumpulan kubus pada baris pertama melambangkan kumpulan kubus dari banyaknya siswa laki-laki. Kumpulan kubus dari baris yang kedua melambangkan kumpulan kubus banyaknya siswa perempuan. Dari 2 kumpulan kubus tersebut, apabila dijumlahkan, akan menjadi seperti ini. Cara menjumlahkannya yaitu adalah dari belakang atau dari sebelah kanan, atau kita jumlahkan bagian satuan terlebih dahulu. Terdapat 5 kubus satuan dan 7 kubus satuan. Apabila dijumlahkan, hasilnya adalah 12. 12 terdiri dari 10 ditambah 2. Jadi, karena kita menjumlahkan pada bagian satuan, kita hanya perlu menulis angka 2 terlebih dahulu. Lalu, yang 10 kita masukkan ke kolom puluhan. Terdapat 2 kubus puluhan dan 1 kubus puluhan. Apabila dijumlahkan, yaitu 30. Tapi jangan sampai kita lupa kita memiliki 1 kubus puluhan yang bernilai 10. Hasil penyimpanan dari penjumlahan satuan yang sudah kita jumlahkan. Jadi, kita tulis 30 ditambah 10 pada kolom puluhan. Lalu terdapat 2 kubus ratusan. Dapat kita tulis dengan angka 200. Jadi, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang ataupun pendek. Berikut akan Ibu terangkan menggunakan cara panjang terlebih dahulu. Perhatikan ya. 125 ditambah 117. Kita tulis secara bersusun seperti ini. Lalu kita panjangkan. 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Hasilnya yaitu 5 ditambah 7 adalah 12, 20 ditambah 10 adalah 30, 100 ditambah 100 adalah 200. Jadi, 200 ditambah 30 ditambah 12. Apabila sudah terdapat hasilnya atau sudah tidak dihitung dengan cara bersusun, kalau tadi kan dengan cara bersusun ada garis panjang dan tanda plus. Sudah keluar hasilnya sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Lalu kita tidak menghitungnya dengan bersusun lagi. Jadi kita menghitungnya dari depan. Sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12-nya kita uraikan menjadi puluhan dan satuan. Puluhannya adalah angka 1. Angka 1 artinya 10, kita tulis 10. Dan 2 adalah satuan, kita tulis 2. Sama dengan
200 ditambah 40 ditambah 2. Hasilnya adalah 242 atau yang ditulis 242. Kemudian, menghitung dengan cara pendek, yaitu disusun tanpa diuraikan mana ratusan, puluhan, atau satuan, melainkan langsung kita jumlahkan. Perhatikan gambar berikut. 125 ditambah 117, kita tarik garis panjang, kita beri tanda plus atau simbol ditambah, hasilnya 242 sama. Bagaimana caranya? Begini caranya. Karena ini merupakan penjumlahan bersusun, langkah pertama jumlahkan satuannya. 5 ditambah 7 sama dengan 12, ditulis angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang adalah angka 2. Angka 2 merupakan satuan dari angka 12. Karena kita hanya menulis angka 2, jadi angka satunya kita simpan di atas angka 2 pada soal. Lalu, kita jumlahkan puluhannya. Kita ingat, kita memiliki simpanan 1. Jadi, kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Kita tulis lurus di kolom puluhan. Lalu yang terakhir kita jumlahkan ratusannya. Ratusannya yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita tulis di kolom ratusan. Hasilnya 242. Sekarang tugas kalian tentukan hasil penjumlahan berikut. Pada layar ponsel kalian terdapat 2 jenis soal penjumlahan. Yang pertama, silahkan kalian kerjakan menggunakan cara panjang. Lalu pada soal yang berikutnya, silahkan kalian kerjakan menggunakan cara pendek. Kerjakan tugasmu pada buku tulismu masing-masing ya. Demikianlah materi pembelajaran online yang dapat Ibu sampaikan. Semoga video pembelajaran online ini bermanfaat untuk kalian ya. Apabila Ibu ada kesalahan dan tutur kata, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.